Mengejutkan detik-detik kehadiran Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini dalam sidang gugatan hak asuh anak dengan agenda mediasi dengan Sarwendah Tan. Kehadiran Ruben Onsu di persidangan hari ini terjadi di tengah menyeruaknya kabar bahwa Sarwendah telah pindah rumah. Langkah itu dilakukan Sarwendah kabarnya tanpa melakukan komunikasi dengan pihak Ruben Onsu. Menanggapi langkah Sarwendah Tan tersebut, Ketua Komnas Anak Agustinus Sirait pun angkat bicara. Agustinus juga menyampaikan pesan kepada Ruben dan Sarwendah di balik konflik antara keduanya yang berkepanjangan dan kian melebar. Lantas, benarkah pihak Komnas Anak akan siap jika diminta pengadilan untuk menjadi saksi ahli di persidangan nantinya? Seperti apa pula klarifikasi dari pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang terkait pindahnya Sarwendah dari rumah bersama mereka di tengah isu rumah tersebut dilelang dan didatangi debt collector? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Inilah babak baru prahara Ruben Onsu versus Sarwendah Tan. Ya, sidang gugatan hak asuh anak dari Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali dilanjutkan hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2026 dengan agenda mediasi antara kedua belah pihak. Setelah sempat absen di sidang perdana, terlihat Ruben Onsu hari ini menyempatkan diri untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini seakan menjadi bukti keseriusan Ruben Onsu berjuang mendapatkan hak asuh anak di tengah isu Sarwendah sudah pindah rumah dan diduga belum mengkomunikasikan hal itu dengan pihak Ruben Onsu. Seperti inilah momen kedatangan Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang kedua gugatan hak asuh anak hari ini. Halo kok. Oh, sedikit kok, sedikit. Sedikit dong ya. Gimana? Hari ini Jalan ya, kasih jalan. Bentar ya. jalan ini. Iya, nggak bisa jalan sih ya. Kasih jalan dulu bang. Permisi. Bang sampai sana aja bang. Permisi. Kasih jalan dulu. Ci, apa kabar Ci? Ci maju lagi Ci, bisa kali Ci. Sini aja bang. Belum Ci, sabar Ci. Oke, ya. Oke, hari ini gimana bang? Persiapannya untuk mediasi. Yang pastinya berdoa, ya berharap yang terbaik semuanya buat anak-anak. Ini isi dulu ya, Mas. Tutup Pak. Bentar ya. Dulu. Tutup dulu. Maaf. Bentar ya. Dapat rollnya. Terus. Di sisi lain, Ketua Komnas Anak Agustinus Sirait juga ikut menanggapi terkait perpindahan Sarwendah Tan ke rumah baru yang diduga tanpa berkomunikasi dahulu dengan Ruben Onsu. Agustinus Sirait menegaskan bahwa anak wajib mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, baik dari ayah ataupun ibunya, walaupun mereka sudah bercerai. Hal itu ditegaskan Agustinus Sirait, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Agustinus juga mempertanyakan terkait prahara antara Ruben Onsu dan Sarwenda Tan yang di matanya malah berkepanjangan bahkan sampai melibatkan banyak pihak. Karena menurutnya, masalah Ruben dan Sarwenda sebenarnya tidaklah sulit untuk dipecahkan jika kedua pihak fokus kepada anak-anak dan bukan masalah pribadi sang mantan. Pihak Komnas Anak pun berharap agar kedua pihak berusaha untuk secepatnya menyelesaikan masalah agar luka psikologis anak-anak tidak kian melebar. Karena butuh waktu yang lama, luka itu bisa disembuhkan. Saya informasikan, mungkin ini harus perlu dicamkan dan diingat. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan bahwa anak harus wajib mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak, baik ayah dan ibu, even mereka sudah bercerai. Jadi sebetulnya segala permasalahan anak harus dikomunikasikan dengan baik sebetulnya, antara walaupun itu udah mantan ya, gitu. Itu sebetulnya hanya komunikasi. Saya pikir seharusnya nggak sulit sejak awal. Tapi saya juga tanda tanya juga ya, kenapa kok dengan kasus seperti ini kok berkepanjangan terus-menerus, semakin banyak orang yang dilibatkan dan sebagainya. Padahal menurut saya bukan hal yang sulit untuk membicarakan ini. Apa yang nggak jalan dari sisi Sarwenda, apa yang nggak jalan dari sisi Ruben Onsu. Sekali lagi, kalau memang kita sayang, cinta sama anak, kita fokus tentang anak-anak, bukan kehidupan pribadinya. Kita fokus tentang anak-anak, bukan kehidupan pribadinya. Saya sih berdoa, berharap supaya ini secepatnya sebetulnya. Kalau sekarang sudah masuk ke tahap mediasi, tentu itu kita dukung. Poinnya Komnas Perlindungan Anak meminta untuk kepada orang tua yang sedang berkonflik secepatnya lah menyelesaikan kasus ini. Karena semakin panjang kasus ini dibiarkan, tentu anak-anak itu akan tumbuh dengan psikis yang terganggu tentunya, dan itu nggak butuh waktu yang itu butuh waktu yang lama untuk bisa mengembalikan ke semula politik. Agustinus Sirait juga menyampaikan pesan kepada orang tua yang sedang mengalami konflik. Jika memang punya rasa sayang dan cinta kepada anak-anaknya, hendaklah membuang jauh-jauh ego masing-masing dan mengutamakan kepentingan anak-anak. Agustinus Sirait mencontohkan mantan pasangan selebriti Gading Martin dan Gisela Anastasia yang tetap memperlihatkan kepada anaknya seolah-olah mereka masih bersama. Walaupun sudah resmi bercerai, menurut Agustinus Sirait, pentingnya menjalin komunikasi antara dua orang tua meskipun mereka sudah bercerai. Jadi di awal adalah bahwa informasinya Ruben tidak bisa bertemu dengan anak. Kita kembalikan lagi ya. Lalu kemudian ada alasan bahwa Ruben Onsu tidak memberikan nafkah dan sebagainya. Kita kembali ke situ sebetulnya. Dan itu mudah kok untuk diselesaikan. Rekan-rekan selebritis yang lain yang pernah mengadu ke Komnas Anak juga sama sebetulnya, tapi mereka mau membuang jauh-jauh egonya demi untuk anak-anak. Dan menurut saya itulah bukti nyata bahwa kita memang benar-benar sayang dan cinta sama anak-anak kita. Kita sayang sama anak. Kita harusnya membuang jauh-jauh egonya kita. Kadang kita nggak suka demi anak, kita lakukan. Mungkin kita punya, apalagi ini udah berpisah ya, kita ada yang nggak suka ngelihat sisi dari pasangan kita buang jauh-jauh demi untuk supaya terpenuhi kebutuhan anaknya. Kebutuhannya apa? Punya waktu bersama dengan Ruben, punya waktu bersama dengan Sarwenda. Kita buang semua ego itu. Saya kasih contoh mungkin ya, Gading Martin, Giselle, mereka bisa memperlihatkan kepada anak-anaknya seolah-olah mereka masih sama-sama. Apakah mereka nggak punya konflik, nggak punya saling masalah pribadi? Pasti punya. Tapi mereka buang jauh-jauh demi anaknya itu bisa melihat secara nyata. Saya
sepertinya nggak ada beda jauh ya ketika ayah saya berpisah atau waktu sama-sama nggak beda jauh. Itu harusnya yang perlu diperjuangin. Jadi anak itu tidak merasakan perbedaan ketika orang tuanya bersama atau berpisah. Itu kuncinya. Itu salah satu yang bisa dicontoh ya. Ada beberapa pasangan-pasangan muda, selebritis yang lain, edgy trap dengan mantan-mantan pasangannya, tetap bisa komunikasi dengan cukup baik. Karena apa? Cinta sama anak, rela membuang segala macam masalahnya dia demi anak-anak. Itu artinya cinta. Tak hanya itu, Agustinus Sirait selaku Ketua Komnas Anak juga mengaku siap jika Komnas Anak dilibatkan oleh pengadilan untuk menjadi saksi ahli dalam kasus hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwendah Tan. Apalagi ini menyangkut urusan terkait anak-anak, pihak Komnas Anak sebelumnya juga sudah beberapa kali dilibatkan oleh pengadilan. Karena dalam pandangan pihak Komnas Anak, perceraian orang tua sebenarnya secara psikologis sudah membuat anak merasa tersakiti. Masa luka kalbu pada anak itu harus dibuat menganga lagi oleh terjadinya prahara antara kedua orang tuanya. Ya, kita beberapa kali dilibatkan oleh pengadilan untuk menjadi saksi ahli di pengadilan untuk beberapa kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak kita. Kami sejak awal menyatakan siap, apalagi ini menyangkut tentang anak-anak kita. Ya. Anak-anak itu udah tersakiti sebetulnya ketika orang tuanya berpisah. Janganlah kita tambah lagi. Ya, ini juga saran saya kepada masyarakat umum juga, nggak hanya selebritis. Mungkin saat ini ada orang tua yang sedang berkonflik. Dengan berpisahnya kita pun anak itu udah tersakiti sebetulnya. Apakah kita harus tambah lagi dengan konflik baru yang dia tidak inginkan loh? Apa pernah anak-anak itu ditanya tentang perpisahan ini? Dan kita sekarang harus sakiti dia lagi dengan konflik-konflik yang menurut saya banyak hal yang nggak penting sebetulnya. Melebar kemana-mana, saling lapor dan sebagainya. Sementara anak ada yang sedang mengalami psikis yang lubang itu akan semakin besar kalau kita nggak tangani dengan cepat. Dan dia akan bawa nanti itu kalau tidak tertangani dengan baik saat ini, dia akan bawa nanti sampai dewasa. Data kita menunjukkan seperti itu. Di sisi lain, Minola Sebayang kuasa hukum Ruben Onsu membuat klarifikasi usai muncul isu Sarwendah pindah rumah karena didatangi debt collector dan munculnya isu lelang. Lantas, seperti apa klarifikasi dari pihak Ruben Onsu atas kabar pindah rumahnya Sarwendah Tan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Di tengah isu mengejutkan mengenai perpindahan Sarwendah ke rumah baru karena adanya pihak diduga debt collector yang mendatangi rumahnya sehingga membuat Sarwendah merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pindah, dalam hal ini sebagai kuasa hukum, Ruben Onsu memberikan klarifikasinya bahwa apa yang dituduhkan itu tidaklah benar. Dari klarifikasi Minola Sebayang melalui video diposting di akun sosial media pribadinya, dirinya telah menanyakan langsung kepada pihak bank. Yang bersangkutan sembari memperlihatkan bukti chatnya dengan pihak bank soal apakah rumah tersebut sudah ada status lelang. Kepada pihak Ruben Onsu, pihak bank telah menjawab bahwa bank saat ini sedang mencari prosedur, mencari solusi atas kredit yang tidak lancar tersebut, jadi belum ke tahap lelang. Bahkan, hingga kemarin, pihak Ruben Onsu belum menerima surat dari pihak bank jika memang rumah tersebut akan dilelang.
Jadi masih berkembang nih ya di masyarakat terkait dengan masalah perpindahan es dari rumah di Cilandak itu dikait-kaitkan dengan adanya orang yang diduga sebagai debt collector yang datang ke rumah tersebut ya, karena memang dari awal kan sudah dikatakan ini rumah macet dan kemudian akan dilelang ya. Jadi berdasarkan informasi yang berkembang itu, kami sebagai kuasa hukum Ruben ingin mencoba mengklarifikasi kepada pihak bank ya, jadi tidak mau termakan informasi di area publik, tapi ingin langsung berkomunikasi dengan pihak banknya yang selama ini kami juga berhubungan, pihak collection ya, kredit di kantor pusatnya BCA ya. Jadi setelah kami bertanya ke pihak bank, apakah benar sudah ada status lelang atas rumah tersebut gitu ya, karena kan kalau misalnya macet dan kemudian mau dilelang kan harusnya ada pemberitahuan kepada klien kami sebagai nasabah yang memiliki kewajiban, karena jaminannya juga adalah jaminan sertifikat atas nama Ruben Onsu juga. Nah, ternyata kami belum terima surat mengenai masalah lelang tersebut ya, dan kemudian juga belum ada pemberitahuan lelang di mass media. Jadi kami bertanya, karena dari beberapa waktu yang lalu sudah dikatakan akan dilelang. Jadi ketika kami bertanya, ya ini bukti ya, kita bertanya, jawaban kami bertanya seperti ini ya, dari pihak bank sudah ada tindakan apa belum? Nah, jawabannya adalah ini ya teman-teman, ini ya, ini jawabannya dari pihak bank. Dia di atas tuh ada BCA-nya ya, di Mas BCA. Jawabannya adalah saat ini masih prosedur penyelesaian aja bang. Jadi artinya masih prosedur untuk bagaimana cara mencari solusi atas kredit yang tidak lancar tersebut. Ya, jadi belum ke dalam tahap lelang. Jadi artinya tidak benar sama sekali jika kemudian beberapa waktu yang lalu sudah beredar informasi akan dilelang. Tak hanya itu, Minola Sebayang juga mengaku pihak Ruben Onsu kemarin sudah langsung mengkonfirmasi kepada pihak bank terkait kabar adanya debt collector yang menyambangi rumah tersebut, sehingga penghuni rumah dikabarkan merasa tidak nyaman. Kepada pihak Ruben Onsu, pihak bank telah menjawab soal debt collector tersebut dan mengungkap bahwa pihak bank membantah mengirim pihak debt collector ke rumah yang ditempati Sarwenda. Minola menduga bahwa di balik kabar yang belakangan ini berhembus diboncengi misi terselubung dari pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk memframing serta menjatuhkan nama baik Ruben Onsu. Itu adalah kami bertanya ya, ini kan kemarin kami bertanyanya, ini hari ini today kami bertanya kembali. Ini banyak informasi yang mengatakan bahwa ada debt collector yang datang ke rumah tersebut yang dijadikan jaminan itu, yang membuat orang yang bertempat tinggal di tempat itu hari ini tidak nyaman dan pindah. Apakah benar ada dikirim debt collector? Meskipun kami yakin secara hukum ketika ada kredit macet yang jaminannya adalah rumah, itu tidak akan pernah dikirim debt collector ya. Tapi karena beritanya seperti itu, kami mau konfirmasi. Nah, kami bertanya nih ya, siang bang ya, kata pihak mantan klien ada debt collector nih, ada debt collector. Pihak banknya malah bertanya, kapan bang? Nah, jadi dari komunikasi kami dengan pihak bank itu, yang pihak banknya juga masih bertanya, kapan kami kirim debt collector? Itu membuktikan bahwa berita-berita yang ada selama ini itu adalah hoax ya. Itu hanya cara-cara untuk memframing dan ingin menjatuhkan Ruben. Karena kenyataannya dari komunikasi kami dengan pihak bank yang lebih berkompeten, satu, tidak ada yang namanya itu lelang seperti yang sudah digembar-gemborkan, belum ada status lelang yang seperti digembar-gemborkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah debt collector yang ada 15 orang hilir mudik juga pihak banknya mengatakan kapan kami kirim debt collector. Artinya patut diduga tidak pernah juga ada debt collector yang dikirim. Jadi kami mau bertanya, siapa itu orang yang 15 hilir mudik yang kemudian ditafsirkan sebagai debt collector? Kami menduga ini adalah framing informasi yang coba menyesatkan masyarakat dan ingin menjatuhkan harga diri daripada klien kami Ruben Onsu. Di sisi lain, Betran putra Onsu angkat bicara mengenai Sarwendah dan bundanya yang dikabarkan sudah pindah rumah. Lantas,
Seperti apa klarifikasi dari Betran terkait kabar tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Di tengah bergulirnya proses persidangan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kabar Sarwendah Tan telah pindah rumah pun menyeruak. Kabar bahwa Sarwendah diduga sudah tidak lagi tinggal di rumah mewah yang diberikan oleh Ruben Onsu tersebut pun rupanya tidak diketahui pula oleh Betran putra Onsu. Betran mengaku sama sekali tidak mengetahui kebenaran kabar tersebut. Betran menjelaskan bahwa belakangan ini dirinya sangat jarang memantau media sosial karena fokusnya banyak tersita oleh aktivitas akademik dan karier. Dia, selain disibukkan dengan jadwal perkuliahan yang padat, Betran saat ini juga tengah menjalani proses syuting sinetron Kejar Tayang terbarunya. Meski demikian, Betran tetap memberikan dukungan moral dan tetap mendoakan yang terbaik untuk Sarwendah bundanya. Gara-gara yang mengetahui rumah itu gimana sih, Nyok? Aku nggak itu abang, nggak lihat, benar-benar nggak lihat. Itu aku sekarang lagi jarang buka sosmed. Aku sekarang lagi fokus untuk ada project sama Enjan, ada project sama Kak Anggis lagi gitu. Jadi buka sosmed itu bukan cuma liatin, maksudnya kegiatan-kegiatan siapapun itu gitu. Kalau pindahannya Enggak. Tapi Nyok menyayangkan gak sih Nyok? Karena kan itu juga pasti ada kenangan kamu di situ juga gitu kan? Di rumah lama itu. Yang terbaik aja buat Bunda. Selain membahas soal polemik rumah di mana Sarwendah dikabarkan telah pindah, Betran juga membagikan informasi mengenai kondisi terkini dari sang ayah, Ruben Onsu. Menurut pengakuan Betran, ayahnya Ruben Onsu saat ini masih berada dalam kondisi sehat dan baik-baik saja meskipun di tengah proses hukum hak asuh anak yang kini sedang dihadapi dan menegangkan dirinya. Sementara itu, ketika disinggung mengenai video klarifikasi berbahasa Inggris yang sempat dirilis oleh kekasih baru Bunda Sarwendah, yaitu Giorgio Antonio, Betran memilih untuk tidak berkomentar banyak dan mengaku tidak tahu menahu soal isi maupun maksud dari klarifikasi pria tersebut. Ruben seperti apa ya sekarang? Kondisi ayahku baik-baik aja. Dia baik lah. Dia segar, dia sehat selalu. Gitu aja sih. Dikitnya mungkin si Gio kan juga udah minta maaf nih Nyo di medsos. Siapa? Gio Bang. Aduh, abang. Mungkin kalau seperti untuk apa masalah itu bener aku nggak lihat. Abang ngomong kayak gitu. Minta maaf gimana? Minta maaf klarifikasi bahasa Inggris. Oh, sorry aku bener-bener nggak lihat juga. Enggak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers